Kadang kita pun sebagai orang lain yang memandang, kita akan mengatakan, kasihan ya kamu jadi korban. Ini juga bukan hal yang tepat kita katakan atau kita sampaikan kepada korban. Korban hanya butuh ibaratnya didampingi, tanpa dijudge, tanpa dihakimi, tanpa dikasihani. Jadi ini dampak kan anak kan biasanya ini ya belum tahu. Tapi ada nggak sih Mbak kayak dampak setelah anak itu tahu kalau dia itu mengalami pelecehan seksual? Beberapa memang ada. Kalau saat dia paham seksualitasnya, malah itu kadang menimbulkan trauma gitu. Saat dia paham bahwa aku korban, itu memang dampak psikologisnya seketika itu. Tapi saat dia nggak paham, dampaknya bisa beberapa tahun kemudian gitu ya. Kayak yang saya ceritakan awal tadi kan, saat dia mengalami kejadian 12 tahun dia nggak tahu kenapa dan belum ada nih dampak psikologisnya, tapi setelah 3 tahun mulai muncul gitu. Ada juga tapi saat dia paham seksualitasnya, paham dia korban, meskipun kita harus mengingat bahwa ingatan anak juga bercampur-campur dengan imajinasi ya, sepotong-sepotong, nggak bisa runtut banget gitu. Tapi saat dia paham seksualitasnya, itu memang lebih menimbulkan dampak gitu loh seketika itu. Tapi justru malah menurut saya saat dia menimbulkan dampak trauma, kayak misal tiba-tiba dia mulai flashback masalah kekerasannya, mulai tiba-tiba sedih, mengurung diri dan sebagainya, di situ malah saat seketika itu malah menurut saya lebih mudah ditangani. Karena apa? Kita jadi tahu dampaknya secara langsung gitu loh, dan kita bisa melakukan ibaratnya healingnya untuk anak itu lebih mudah gitu. Nah, kami memang lebih prefer memang pendekatan dulu, raport dulu ke anak gitu. Anak percaya sama kami dulu gitu loh. Anak merasa aman sama kami dulu, baru kami beri treatment gitu loh. Treatmentnya itu bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan anak gitu. Nah, setelah treatment itu memang kami akan tetap berikan psikoedukasi mengenai seksualitasnya dia, kayak misal bahwa tubuhmu itu penting, bahwa mana yang harus kamu jaga dan sebagainya, kayak gitu Mbak. Biasanya dari anak sendiri itu gejala-gejala yang sering muncul tuh apa aja? Kalau dewasa kan memang flashback ya, paling umum flashback atas kejadian. Tapi kalau anak kadang dia itu enggak ke arah flashback, tapi dia itu mendekati objek-objek yang membuat trauma gitu. Misal dia memilih mainan yang memunculkan traumanya, dia mengarah ke situ. Atau mungkin dia sering mimpi buruk tiba-tiba. Terus kadang dia biasanya toilet trainingnya udah bagus nih, tapi kadang sering ngompol gitu. Tiba-tiba dia cemas tanpa sebab. Atau kadang pada anak-anak yang korban kekerasan itu jadi terlalu lekat, punya gangguan kelekatan sama ibunya atau sama ayahnya atau objek lekatnya lah. Jadi itu dia jadi terlalu lekat sama salah satu objek, kayak gitu Mbak. Kan kadang kan ada ya Mbak yang pengen mengalami sebuah kasus, terus tuh pengen kayak datang nih ke psikolog, tapi mungkin kayak ada yang nggak tahu caranya harus kayak gimana. Terus ada juga yang mungkin aksesnya nggak bisa, terbatas. Terus juga kayak mungkin kan kadang orang ada yang berpikir kayak aku bisa cerita sepenuhnya kayak gitu sama orang yang terpercaya. Kadang kan ada yang belum bisa menemukan psikolog yang pas gitu ya Mbak. Nah kalau untuk kayak menangani pertolongan pertama yang harus dilakuin sama anak-anak yang mengalami trauma itu apa aja Mbak? Oke. Kalau pertolongan pertama kami memang bangun rapor dulu. Kami memberikan rasa nyaman dan aman dulu pada anak. Saat anak merasa aman dan nyaman dengan kita, nah di situ mulai kita bangun bagaimana anak ini nanti menjalani treatment, kita bangun gimana anak ini nanti bisa memahami keadaannya dan sebagainya. Jadi lebih kepada saya satu rapor atau intas, jadi kedekatan kita sama klien. Nah itu karena kami di sini kan sistemnya individu ya, jadi memang setiap individu yang kami tangani berbeda satu sama lain kayak gitu. Ada nggak tips atau cara buat seandainya klien ini udah lepas
pemantauan dari psikolog, udah kayak selesai konfliknya gitu. Tips buat keluarganya atau orang-orang terdekat kayak untuk mengantisipasi biar dia mengingat lagi kayak gitu ada nggak Mbak? Memang kalau tips ya untuk itu kita kasih edukasi dulu sama keluarga. Satu itu nggak bisa, ibaratnya proses yang nggak bisa dipotong gitu. Itu untuk edukasi keluarga dulu. Keluarga harus paham gitu loh cara nanganin anak gitu. Dalam artian bagaimana menghadapi anak saat dia tiba-tiba mulai terlalu lekat sama salah satu objek, atau saat dia mengalami mimpi buruk, cara bagaimana orang tua menenangkan dan memberi penjelasan, orang tua memberi penjelasan kepada anak mengenai kejadian yang dia alami. Itu yang kita tekankan di situ dulu, karena kalau kita nggak bangun keluarganya, anaknya yang terus yang kita terapi itu juga nggak, dampaknya kurang gitu Mbak. Jadi satu, memang kami edukasi orang tuanya dulu. Nah, saat memang gejala itu, misal gejalanya berat gitu, misal anaknya ini udah mulai baik nih, saya beri edukasi lagi ke orang tuanya. Kalau anaknya mengalami hal-hal ini, kayak misal tadi anak tiba-tiba dia jadi sering banget mimpi buruk, atau mungkin anak jadi tiba-tiba cemas terhadap suatu hal atau ketakutan terhadap suatu hal, memang saya refer untuk konsultasi lagi gitu. Tapi kalau memang anak hanya misalkan hanya mulai tampak muram atau apa, itu orang tua saya kasih trik aja untuk ngadepin anaknya. Misal menanyakan perasaannya, afirmasi, kamu apa yang sedang kamu lakukan, apa yang kamu alami, apa yang ingin kamu lakukan gitu. Karena kan beberapa anak jarang diminta afirmasi juga oleh orang tua gitu loh, oleh orang tua tentang perasaannya dan sebagainya. Nah, itu yang kami ajarkan ke orang tua itu untuk membangun bondingnya sama anak gitu sih Mbak. Untuk tips dan cara untuk kayak diri sendiri mengatasi trauma atau mencegah trauma ada nggak Mbak dari Mbak Iis sendiri? Kalau mencegah trauma itu proses apa ya, proses alamiah ya. Kayak kita misalkan mengalami kejadian, misal kita hampir mati, kita kan akan mengingat itu ya. Termasuk kekerasan seksual atau kekerasan fisik, itu kan seperti kejadian yang membuat kita juga pada akhirnya juga merasa apa ya, ibaratnya itu kayak merasa tersakiti atau terluka. Ibaratnya kayak terima lo aja, dipegang aja dia punya pertahanan diri gitu ya. Nah, kita manusia juga sama. Kita punya rasa trauma, itu adalah wujud kita melindungi diri kita sebenarnya. Justru kalau kita tidak trauma itu malah aneh gitu. Tapi kadang kita punya persepsi bahwa trauma itu harus dihilangkan. Bahkan beberapa klien kesini, Mbak bisa nggak saya di hipnoterapi biar pikiran saya hilang, memori itu hilang gitu. Nah, ini kan kayak suatu pemahaman yang bukan di masyarakat, di orang itu yang mengatakan bahwa trauma itu adalah hal yang sangat buruk dan saya harus dibuang gitu. Padahal trauma ini kalau kita bisa mengatasi, ini tuh bisa jadi kekuatan untuk diri kita gitu loh. Ini bisa jadi wujud gitu loh, bahwa saat kita mau menerima dan berdamai dengan trauma kita dan kita mau nangani trauma kita, justru di situ malah kita dalam satu tahap yang lebih tinggi, dalam artian kita bisa menjadi manusia yang mungkin lebih wise, atau mungkin kita jadi sosok yang lebih matang secara psikologis gitu. Jadi trauma itu untuk dihadapi dan diterima, bukan untuk dihilangkan. Sekali lagi, itu bukan untuk dihilangkan, tapi kita hadapi dan kita menerima keadaan itu. Dan mungkin ada satu sisi untuk memaafkan untuk, bukan untuk orang itu ya, maksudnya bukan untuk pelaku sebagainya, tapi untuk diri kita sendiri, berdamai kayak gitu sih Mbak. Sebagai psikolog nih Mbak, ada nggak sih dari Mbak Iis sendiri kayak pesan buat adik-adik yang lagi belajar ilmu psikologi juga, sama buat penonton-penonton tentang ternyata kesadaran tentang kesehatan mental tuh penting gitu loh? Oke. Karena saya bergerak di isu kekerasan seksual, mungkin saya akan membicarakan mengenai korban kekerasan seksual gitu ya. Ini kita kadang terlalu menstigma korban kekerasan seksual ini dengan cara yang negatif.
saat dia menjadi korban, ada korban yang keluar malam dan pas di jalan ternyata dia jadi korban kekerasan seksual, kita akan menjudge, kamu sih pergi malam-malam. Padahal yang salah itu bukan malamnya, tapi pelakunya. Saat korban itu selalu kita kadang menyalahkan pakaiannya, kamu sih pakaianmu terlalu minim, pakaianmu terlalu seksi, mengundang nafsu syahwat. Sekali lagi saya bilang, bukan pakaiannya, tapi adalah pikiran orang di pikiran pelakunya, gitu loh. Nah, stigma yang kita berikan atau hal-hal kata-kata buruk kepada korban ini sama sekali nggak membantu korban. Kita memperburuk keadaannya. Kadang kita pun sebagai orang lain yang memandang, kita akan mengatakan, kasihan ya kamu jadi korban. Ini juga bukan hal yang tepat kita katakan atau kita sampaikan kepada korban. Korban hanya butuh ibaratnya didampingi, tanpa dijudge, tanpa dihakimi, tanpa dikasihani, gitu. Sehingga dengan cara itu saja kita membantu korban untuk dia survive, gitu loh. Jangan sampai kita masyarakat atau teman-teman nih, terutama orang-orang psikologi, saat bertemu korban kekerasan seksual kita mengatakan hal itu, kamu sih salahmu, perempuan nakal dan sebagainya, gitu. Karena ini hanya akan memperburuk kondisi psikologis korban, gitu. Maka teman-teman psikologi di sini saya katakan bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual terkecil apapun, sekecil apapun itu bisa menimbulkan dampak psikologis yang besar bagi korban, bahkan kadang dibawa seumur hidup, gitu. Kenapa saya bilang dibawa seumur hidup? Trauma ini kadang dibawa mereka seumur hidup, atau mungkin saat dia mengalami gangguan kecemasan dan sebagainya juga kadang masih tetap terbawa, sekalipun dia sudah menjalani konseling, terapi dan sebagainya. Itu, tapi ini akan dibawa sepanjang hidup, sehingga jangan meremehkan yang terjadi pada korban. Kalau misal ada korban show off atau mungkin dia mengatakan mereka adalah penyintas kekerasan seksual, jangan pernah mengatakan bahwa kamu baperan atau kamu gitu aja kok dipermasalahkan. Bukan, mereka dalam posisi tidak nyaman dan mereka dalam posisi bercerita itu karena meminta bantuan. Sehingga sekali lagi yang ingin saya ungkapkan, jangan pernah menjudge korban kekerasan seksual karena pakaiannya, karena keluar malam, karena apapun, tapi dukung mereka, gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Is udah nyempetin waktu buat ngobrol bareng Center for Trauma Recovery. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih.